Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita dari balik berita ini di akhir pekan. Kami temani bersama saya Ersu Bin Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menemani Anda semuanya. Dan semoga ini seru nih, Seru harus ya? disimak. Oh, keren kalau Mbak Agi udah seru, pasti pasti seru ini. Ini pasti nggak jauh-jauh lah dari situ-situ juga lah, pasti muter-muternya ya. Oke, menarik. Tapi memang ini harus terus kita kawal karena kelihatan sekali sekarang kalau dulu itu kan kayak hanya di bawah permukaan ya Mbak ya, kita menduga-duga seberapa besar sih Jokowi itu pengaruhnya di dalam pemerintahnya Prabowo, berapa saktinya sih dia kan kita masih hanya Hmm, itu. Tapi sekarang semua itu muncul ke permukaan jadinya ya Mbak Agi ya. Dan karena muncul permukaan jadi ya kita semakin tahu petanya gitu. Dan ini yang akan kita bahas ya Mbak Agi, soal hmm. Sylvester Stallone, saya Hermaudin. Terus soal siapa buzzer di Pelni, komisaris di Pelni dan sebagainya itu ya Mbak Agi ya. Iya. Ya kita Hmm. kita akan bahas soal itu. Dan apalagi ya Mbak Agi yang itu. Oh iya, waktu ada video yang menarik juga ini, apa, viral sekali di mana di TikTok. Ini rupanya pada waktu acara hari Ahad kemarin ketika acara di Batu Jajar ya, ketika gelar pasukan Betul. itu Hmm. kemudian secara jeli itu ada netizen tuh melihat bahwa rupanya Termul itu lebih apa ya, lebih mengelulukan Gibran gitu ketimbang kepada Pak Prabowo ya, karena mereka menyambut khusus. Dan yang Hmm. mereka-mereka, tapi khususnya ini memang yang menteri-menteri yang teridentifikasi memang orang-orangnya Pak Jokowi semua gitu, menteri itu gitu ya Mbak Agi. Oke, itu kita Iya. bahas nanti, menarik juga itu Mbak Agi. Hmm, iya ya. Jadi kita kita sajikan dulu aja videonya ini Mas Irsu. Oke. Coba teman-teman lihat itu mereka-mereka yang berkumpul menyambut Gibran dan kemudian terlihat meminta atensi dari Gibran, Mm, bersaut-sautan berbicara dan mm, terlihat enjoy begitu ya, mm, terlihat mm, menyemangati dan juga terlihat kalau saya sih dalam tanda kutip itu melihatnya sebagai pemuja begitu, mm, memuja. mm, Mereka-mereka ini yang terindikasi juga sowan ke Solo mm, mm, gitu. mm. Jadi, Ya, jadi ini berkesinap. Coba kita lihat deh videonya. ya. Oh iya, iya. Iya. Berarti kita ganti baju juga nih Pak Wapres. Oh beliau nggak pakai ini ya? Oke mas. Iya. Presiden dan Wapres lah beda sama kita kan. Memang harus Kalau beda. kita Harus beda presiden. kalau kita anak buah. Kalau nggak beda, apa bedanya? Bedanya. Iya. Kalau baru jadi menteri, nanti ada sama. Iya. Agri. Tidur. Bukan banget. Tahu dia belum tidur. Terus jamnya berapa mepet? Pak Wapres, Pak Ara ini bukan belum tidur. Halo, morning. Pagi. Perkenalkan, selamat datang di stasiun Padalarang. Setelah Anda turun dari kereta api cepat, mohon Bisa seringnya Pak. Untuk jamnya udah ada dua skema Pak. Kalau Pak Aye lebih ke masih dan Surabaya.
jelas ya Mas Hersu ya, mereka-mereka ini. Iya, ini lengkap ini ya Mbak, yang kumpul di situ jelas terlihat tadi Mm-mm. siapa itu? Ada Tito Karnavian, ada Bahlil paling depan tadi ada Bahlil, Ya terus pasti. ada Mhm. Menteri Perikanan Pak Perikanan, Sakti Sakti Wahyu Wahyu Trenggono. Trenggono, terus ada Mhm. ini Ya, Abdul Karding dari PKB ya. Nah, walaupun ini menarik nanti kita bahas sedikit soal Abdul Karding. Terus ada juga Ara ya di situ. Siapa lagi tadi? Lengkap lah itu ya. Dan ini semua ya. orang Mhm. menteri-menteri Raja yang Raja Juli, Juli ya. Antoni kalau itu udah jelas gitu ya. Jadi ini Mhm. sebenarnya ini ada bagian dari mereka-mereka para menteri yang selama ini diidentifikasi oleh para netizen nyebutnya sebagai termol gitu ya. Memang belum nggak ada nih dari PSI nggak kumpul di situ misalnya wakil menteri siapa siapa Gari kok Oh, saya tiba-tiba Giring, lupa Giring kan nih saya Jumatnya Giring. tidak ada ya terus si siapa yang perempuan dari Bali itu juga si Oh iya, Isyana Bagus Oka. Isyana Magusoga juga tidak terlihat di Mhm. situ. Tapi Mhm. yang tadi itu udah mewakili sebenarnya untuk kita lihat karena Bahlil jelas Betul. dia bisa menjadi ketua umum Golkar karena ya Jokowi yang membackup dia. Kemudian nah terus Pak Tito Karnavian tentu kita masih ingat belum lama ini ribut-ribut soal empat Pulau. pulau Aceh dengan Sumatera Utara kita lihat itu Mhm. Pak Sakti Wahyu Trenggono ini ada yang kurang nih Menteri Kesehatan nih. Kita ingat waktu hari Lebaran kemarin mereka sowan ke Pak Jokowi dan Mhm. dua-duanya mengakui bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya. Bahkan Bos. kalau Menteri Kesehatan menyebutnya malah Bapak dan Ibu Presiden ya menyebut Pak Iya, Jokowi dan betul. Ibu Iriana Mhm. itu. Sementara Mhm. Abdul Karding ini siapa Karding lah ya panggilannya ya dari P3 Iya, ini Abdul Karim. dia seperti mengaku sendiri dia bahwa saya bukan perwakilan PKB, saya adalah profesional. Tapi kemudian pernah saya membaca Muhaimin bilang, oh kalau itu kan jalurnya Solo bukan dari PKB gitu. Jadi dia walaupun dia orang PKB tapi dia jalurnya jalur Pak Jokowi. Itu yang Iya. Ara jelas ya. Ara ini walaupun sekarang dia jadi kader PKB, kader Gerindra, tapi kan kita tahu bahwa sejak awal dia sampai kemudian dipecat juga dari PDIP ya karena dia PDIP. orientasinya lebih kepada Pak Jokowi. Kita ingat bagaimana Mhm. ketika awal pembentukan kabinet periode pertama dia sudah pakai baju putih, tapi kemudian batal jadi Mhm. dilantik menteri karena ditolak oleh Ibu Megawati. Waktu itu Pak Jokowi masih tunduk dan patuh tegak apa istilahnya kalau mereka tegak lurus pada Tegak Ibu lurus kepada Pak Megawati. Jokowi. Pada Megawati Eh, Pak Pak, Jokowinya, iya, Pak pada Pak Jokowinya. Jokowi. Jadi makanya Mhm. kemudian Ara itu batal jadi menteri selama 2 periode dia nggak dapat jabatan menteri. Baru kemudian ketika dia sekarang ini pindah ke Gerindra dia dapat jabatan menteri. Tapi kelihatannya juga mulai bikin kisruh juga ini di dalam internal ya. Sudah dibokak boroknya oleh Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah bahwa dia semua klaim-klaim kosong itu soal pembangunan rumah 3 juta. Padahal 3 juta itu kan program andalan janji kampanyenya Pak Jokowi, Betul. Pak Prabowo maksud saya. Saya ingat pada Betul. waktu debat kelima kandidat capres itu kan di situ disebutkan bahwa Mhm. 3 juta rumah itu selama itu 1 juta rumah untuk perumahan di pedesaan, di pesisir dan di kota. Itu janji kampanye yang dicatat oleh Mhm. publik. Kalau sampai batal, sampai sekarang masih nol dari 3 juta itu kan bahaya sekali nih Pak Prabowo-nya kalau sampai seperti itu. Orang kan kemudian ini bagian sabotase atau memang nggak bisa kerja atau apa kan gitu. Mhm. Iya, iya, betul Mas Ersu. Jadi dari gestur dan juga dari eh, keakraban di antara Hmm. mereka gitu. Dan kelompoknya ya itu saja yang Iya. artinya mereka itu yang memang bukan termul itu tidak ada di situ. Hmm. Eh, Mereka yang termul ada yang tidak ada di situ bisa jadi karena memang tidak hadir pada acara tersebut begitu. Hmm. Nah, sementara menteri-menteri Pak Prabowo dan juga menteri-menteri profesional yang lain itu tidak tampak ada di situ. Iya. Jadi ya memang kelompok ini jelas betul begitu. Jadi kalau di Kompakan lah belakang nyambut gitu. mereka, Nanti datang ya ini kita mesti sambut ya gitu kira-kira gitu Dan kalau ngomong di WA-nya gitu. Jam berapa datangnya kira-kira Wapres Gibran kan iya, gitu ya. Hmm. iya, dan mereka juga satu naik kereta cepat ya, beberapa Hmm. di antaranya satu kereta cepat dengan Gibran. Jadi rupanya memang janjian. Bahkan Bahlil juga mengatakan, kenapa dia kan menjawab Mas Hersu ketika Oh yang isu waktu soal nggak disalamin gitu Gibran. ya.
Tidak disalamin, dia jawabannya adalah, ya nggak perlu disalamin, orang saya satu kereta cepat dan bahkan saya duduk bersebelahan dengan Pak Gibran, dia Pulangnya duduk mengatakan bersebelahan demikian. katanya gitu ya. Ya, bahkan duduk berangkatnya juga satu kereta cepat mereka, jadi pulang pergi pada moda transportasi yang sama. Nah, iya, tapi kan di situ ada Zulkifli Hasan, di situ ada AHY begitu, yang juga ikut tidak disalami dan mereka tidak naik kereta cepat begitu. Jadi bukan hanya soal Bahlil saja pada waktu itu, tapi yang justru menjadi poin plus pada keadaan saat itu yaitu ketika AHY itu malah justru mengunggah bagaimana pada acara tersebut dia mengajak berbicara Gibran. Nah, ini memperlihatkan kedewasaan dan memperlihatkan ya happy-happy saja begitu. Dan dia juga ketika ditanya mengatakan oh tidak masalah, itu memperlihatkan kedewasaan walaupun ada bombastic side eye disebut oleh netizen seperti itu, lirikan maut Lirikan begitu. matanya itu ya, ekor matanya ya. ketika Matanya side Gibran eye-nya lewat itu gitu ya. betul Apa sangat nyebutnya Bang? kentara sekali Oh, karena gitu ya. mungkin terkejut nggak nyangka kan Mas Hersu. Cuman yang poin plusnya adalah dia tidak memperlihatkan apa ketidaksukaan enggak, tapi lebih kepada keterkejutan. Tapi Nah, saya ingat ini yang kedua kali saya nangkep momen seperti itu terhadap oleh AHY. Yang pertama dulu dengan dia bersama Surya Paloh tidak disalami oleh Ibu Megawati juga pernah itu dalam sidang tahunan. Jadi dia udah terlatih untuk seperti itu kayaknya. Iya. Oke, kita kembali kepada ini ya Mas Hersu. Ini memang termul ini memang menggelisahkan. Nah, kita mungkin akan bahas soal kelakuan dari pejabat dan juga komisaris ya. Ya, tapi Nah, gini, sebelum ke situ, saya cuma mengingatkan kalau ada seorang presiden dan kemudian banyak menterinya yang double loyalitas seperti itu, ya berat dong pemerintahnya Pak Prabowo kalau seperti itu. Iya kan Mbak Gia? Betul. Kalau seandainya itu terjadi pada Pak Maruf Amin, itu nggak jadi masalah. Jadi Pak Maruf Amin datang, terus kemudian para menteri, wakil menteri menyambut, itu nggak jadi masalah karena tidak ada pembelahan gitu ya. Prosesnya bahkan proses walaupun banyak sekali protes kepada Pak Maruf Amin yang begini-begini dipilih hanya karena dia NU, kapasitasnya tidak mencapai apa dan sebagainya begitu ya. Tapi tetap saja dia ini kan sah-sah saja, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi. Jadi oke-oke saja kalau seandainya pun orang karena tidak ada keterbelahan lah soal pemilihan dari Pak Maruf Amin gitu. Ya, tambahin sedikit saya lupa tadi kan juga ada Budi Ari di situ. Kita tahu ya Budi Ari. Oh iya, dan Budi Ari malah mepet terus tuh sampai terakhir dia mepet terus. Mepet terus dan ajak berbicara sesuatu. Walaupun kita harus mencatat bahwa Budi Ari belum lama ini dia menyatakan tegak lurus kepada Pak Prabowo dan kalau diperintahkan Pak Prabowo dia pindah ke Gerindra dia akan pindah ke Gerindra. Nah, itu juga mungkin apa mau jelasin gitu Mas, maksud saya kemarin cuma bercanda Mas gitu. Kira-kira begitu. Saya udah bilang tapi Gerindranya belum jawab Mas gitu ya. Habis ditanyain sama Pak Jokowi juga kan Mas Gibran tahu kan waktu penutupan Kongres PSI kan saya ditanyain mau masuk PSI atau masuk Gerindra kan gitu. Betul, iya. Oke, kita masuk ke ini Mas Hersu. Jadi hasil dari apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini, kita tahu ini ada orang yang menghilang, ada 2 setidaknya, yaitu Sylvester Matutina dan juga Bupati Pati, yaitu Sudewo. Jadi kemarin itu kan Pak Prabowo memang pidatonya itu di depan MPR, DPR begitu dan para undangan tamu negara sahabat dan sebagainya. Tapi seperti biasanya pada tradisi dari sejak bertahun-tahun itu mereka yang ada di daerah, pejabat-pejabat di daerah itu menonton secara langsung secara streaming begitu. Jadi siaran langsung live itu memang ditonton beramai-ramai dan kemudian mereka menyaksikan. Karena kalau seandainya mereka semuanya pergi ke Jakarta juga tidak akan muat, tidak akan cukup dan biaya besar juga, begitu ya. Iya, dan tapi yang terjadi di Pati adalah Bupati Sudewo ini tidak muncul di acara paripurna, menyimak bersama anggota DPRD, Forkopimda dan sebagainya itu untuk menyaksikan pidato dari Pak Prabowo. Jadi ini orangnya kemana? Sekarang orang juga mulai bertanya-tanya karena kemana katanya dia mau dimakzulkan sama pansus, jadi mungkin dia bilang ngapain gue datang? Nanti jangan-jangan dimakzulkan. Kan gitu. Iya, karena sorotan pasti akan tertuju kepada dirinya gitu.
begitu ya. Tapi ini artinya nantang-nantang tapi akhirnya pengecut juga begitu, muncul di depan publik, seharusnya akan muncul di depan publik dan alasan ketidakhadirannya juga tidak jelas ketika ditanyakan kepada wakilnya Chandra juga jawabannya tidak jelas. Dan kemudian yang berikutnya yang menghilang ini adalah Sylvester. Ini sudah lama ini menghilangnya ya Mas Hersu. Dan kemudian malah justru muncul berita terbaru dari Sylvester, yaitu yang dia sudah sepekan lebih lah ya dia ini menghilangnya. Itu ada laporan dari Tribun News yang mewawancarai pegawai di ID ID Food, Food. yaitu ya pegawai di ID Food. Ini dan ini kan kantornya ada di Jalan MT Haryono di gedung Waskita Raja Wali Tower Mas Hersu. Kita suka lewat sana nih. Dan kemudian ini ada seorang pegawai ID Food yang mengaku tidak pernah melihat Sylvester itu berkantor di Waskita Raja Wali Tower tersebut gitu. Jadi memang tidak ngantor begitu. Padahal dia ini kan diangkat sebagai komisaris sejak 20 Maret 2025. Jadi dari Maret itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus berarti sudah hampir 5 bulan ya dia menjabat sebagai komisaris di ID Food begitu. Dan kemudian juga dikatakan oleh seseorang ini yang tidak mau disebut namanya ini, menurut Tribun News, bahwa sudah ada surat edaran Mas Hersu, surat edaran di lingkungan pegawai PT Indonesia Food ini yang menyatakan Sylvester sudah tidak menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Ya, kalau memang belum ada konfirmasi dan belum ada pengumuman dan belum ada keterangan kepada media, keterangan resmi begitu ya, press release semacam itu tidak ada sampai sejauh ini. Tapi pihak pegawai tersebut mengatakan bahwa sudah ada, tapi berupa fotokopi Mas Hersu. Jadi dia tidak bisa memperlihatkan kepada media begitu. Dan kemudian juga ini kalau yang saya lihat ini ya, ada juga ini rupanya security, ya security yang diwawancara begitu, yang dia mengatakan bahwa ada aksi demonstrasi sempat di depan ID Food itu, yang saya rasa ini dilakukan oleh teman-teman aktivis ya. Nah, tapi dia pun juga mengkonfirmasi bahwa Sylvester ini jarang sekali berkantor di situ. Dia hanya melihat beberapa kali saja. Ya kan sebulan sekali kan kata Pak Prabowo, para minimal komisaris. 1 kali berkantor, ikut rapat, minimal 1 kali ikut rapat itu sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang komisaris. Luar biasa. Sudah layak dapat gaji, dapat tantiem dan sebagainya sebelum dihapus Pak Prabowo ya. Betul, betul. Bahkan ada yang mendapatkan tamtim sampai 40 miliar per tahunnya gitu. Jadi luar biasa, berarti per bulannya itu sekitar 3 miliar sekian ya per bulan. Iya, Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa kalaupun ada rapat, ini Sylvester biasanya itu mengikuti rapat itu secara virtual atau secara online. Jadi enak betul ya, tapi padahal dia datang hampir setiap hari secara offline di acara televisi. Jadi sebetulnya pekerjaan dia yang utama itu apa? Tupoksinya itu, ya, tupoksi utama adalah tampil di televisi ya. Iya, tampil di televisi. Jadi melakukan pembelaan terhadap ijazah, dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan pemakzulan. Jadi digaji dan pemakzulan. Betul, dan pemakzulan Gibran. Jadi digaji ratusan juta ya. Tugas utamanya ya itu. Saya kira miliar sebelumnya ya, sebelum dipotong Pak Prabowo ya. Iya, bisa jadi ya, bisa jadi miliar karena memang Edifood ini termasuk BUMN pangan yang besar. Dia holding ya, masih banyak perusahaan-perusahaan anak perusahaan di bawahnya. Jadi ini luar biasa sekali dan kedudukan Sylvester ini ya rupanya sangat-sangat penting ya Mas Hirsu. Coba kita lihat lagi apa berita terbaru tentang Sylvester, yaitu bahwa ternyata dia mengajukan PK itu tanggal 5 Agustus ya Mas. Tanggal 4 Agustus itu diumumkan kronologisnya seperti ini. Tanggal 31 Juli itu para aktivis termasuk pengacaranya Ahmad Khosiduddin kan unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari Seninnya tanggal 4 Agustus itu Kapus Penkum Anang Supriyatna menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pemanggilan. Kejaksaan Negeri itu sudah melakukan pemanggilan terhadap Sylvester, tapi katanya Sylvester tidak datang, dan karena tidak datang ya katanya akan dipanggil paksa gitu kalau waktu itu penjelasan dari Pak Anang Supriyatna. Dan yang menariknya ternyata Pak Anang Supriyatna ini adalah Kejari Jakarta Selatan pada waktu putusan itu inkrah dari tanggal 2019. Itu. Iya. Kata dia waktu itu sempat dipanggil itu menghilang, kata Pak Anang
Supriyatna, Ya. tapi terus keburu COVID, katanya nggak pernah ditutup. Habis itu ya udah sampai sekarang. Padahal udah ganti sampai 5 kali tuh Iya. Mbak, kejadiannya sampai sekarang gitu. Ya, keburu COVID, tapi kan Mm-mm. COVID-nya cuma sampai 2023 lah, Iya, itu sudah bebas sampai ya. ya 2022 2020 juga ya setengahnya sudah sudah ya. bebas. Ya. Mm. Iya, dan Silverter ini sudah eh, malang melintang ke sana kemari hampir tiap hari pada tahun 2023 sampai dengan 2024 ini kan menjadi jubir dari TKN Prabowo, bahkan statusnya sebagai wakil ketua TKN, kedudukan yang Oh, sangat-sangat lebih ngeri tinggi. lagi waktu kejaksaan kalau gitu waktu itu. Ya, karena Lebih harus takut lagi dia harus untuk diingat kan bulan mengeksekusi. September itu tanggal 6 September 2019. Kan pada Ya, waktu itu Pak Jokowi masih jadi presiden dan dia dipastikan terpilih lagi menjadi presiden untuk periode kedua kan kalau udah September. betul. Dan pelantikannya kan pada bulan bulan Oktober ya, tanggal 20 Oktober. Jadi ya kesinambungan dia mereka makin nggak berani itu kejaksaan gitu. Sekarang aja nggak berani apalagi Ya. kemarin-kemarin kan gitu. Apalagi waktu itu. Padahal sekarang rezim sudah berganti, presidennya adalah Prabowo. Nah, ini yang membuat kita rasa ketidakadilan itu memang benar-benar sangat nyata. Betapa Sylvester dari tahun 2019 sampai dengan sekarang hampir 6 tahun dia tidak dieksekusi, dan bahkan keberadaannya sekarang di mana kejaksaan juga tidak mencari, juga tidak menjemput, padahal para tokoh, para ahli tata negara, para ahli hukum pidana itu sudah teriak-teriak lah kita tiap Iya, hari Pak yang Mahfud aja mendengarkan. bilang kan katanya bahwa hebat loh Kejaksaan Agung itu bisa ngejar orang buronan yang sembunyi di Papua aja. Tahun 2025 ini Mbak bisa ditangkap. Iya, betul. Masa yang cuman warawi di televisi nggak bisa nangkap? Iya, dan kemudian kalau seandainya kita lihat ini, Mas Ersu, selama 6 tahun tidak dieksekusi, tapi ketika permintaan PK peninjauan kembali itu dilayangkan tanggal 5, berarti hanya 6 hari kemudian, karena tanggal 11 sudah disetujui Oh, cepet PK-nya banget. itu. Terus sudah ada jadwal Cepat sekali, sidangnya. hanya 6 hari. Jadi mungkin kalau itu 6 tahun, ini 6 perbandingannya 6 hari, hari. ya, 6 hari. sama-sama 6-nya gitu ya. Sama dengan Sama-sama 6-nya. Tom Lembong dan Hasto yang dituntut 7 tahun, yang tuntut yang itu berurusan dengan presiden yang ke-7 gitu kira-kira gitu juga ya. Iya, ya kurang lebih demikian ya, dicocok-cocokin gitu, dan memang cocok karena Jadi ini sidangnya aneh kapan, juga. Mbak? Tanggal 20 hari Rabu. Jadi Ya, pekan depan ini. Jadi ini bisa jadi kalau begitu. Ini kan memang PK itu kan namanya itu upaya hukum luar biasa. Itu bahasa Indonesianya kan Ya, seperti itu ya PK. betul. Tetapi itu tidak menghalangi untuk eksekusi karena itu sudah inkrah Ya. ketika sampai ke kasasi. Tapi kalau kemudian ternyata sampai sekarang dia belum menjalani hukuman itu dan kemudian diputus oleh PK-nya itu dan kemudian dia menang dan kalau memang betul menang saya yakin langsung hari itu juga dieksekusi juga. Jadi dieksekusi untuk bebas juga gitu loh. Waduh benar-benar ini Pak Prabowo Jadi betul-betul dia tidak pernah memakai jaket pink itu ya. Iya. Ini Tidak, Pak Prabowo nggak ada betul-betul foto dia. menurut saya ini pelecehan ini seperti itu. Ini Ya. rusak citra Pak Prabowo yang kemarin sebenarnya sudah diperbaiki loh dengan memberikan abolisi dan amnesti kan nama Pak Prabowo itu kan luar biasa di dunia internasional. Saya juga pasti Pak Prabowo itu akan dicatat dengan bagus di catatannya, apalagi kita tahu bulan September ini kan Pak Prabowo akan pidato di sidang umum PBB. Nah kalau tiba-tiba terjadi peristiwa ini dan kemudian Mahkamah Agung memutuskan itu dia bebas, rusak lagi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu upaya memperbaiki citra Indonesia betul-betul rusak, percuma gitu. Betul. Ya, jadi kita bisa menduga menghilangnya Sylvester ini dia sedang melakukan apa dan ada di mana, karena biasanya dia kan sowan ke Solo. Begitu juga dia rumahnya ada di mana, daerah Depok ya kalau tidak salah. Jadi dan biasanya ada di gedung-gedung, ada di televisi-televisi lah, dari satu televisi ke televisi yang lain itu tiap hari begitu. Tapi tiba-tiba dia tidak ada di mana-mana. Ini sedang merancang apa? Sebelum tanggal 20 Agustus pekan depan, hari Rabu sidang akan mulai digelar. Nah, kalau kita melihat ini Mas Ersu, banyak sekali netizen itu yang protes karena surveillance, peralatan canggih yang dimiliki oleh kejaksaan itu sebenarnya sudah canggih Mas Ersu. Jadi maka kata Pak Mahfud, orang yang dieksekusi di Jakarta kemudian melarikan diri ke Papua, di Papua kan bisa di mana saja, di pelosok-pelosok itu pun bisa tertangkap, bisa ketahuan gitu. Karena saking canggihnya peralatan yang sekarang sudah dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Coba kita lihat ya,
Kejaksaan Agung ini memiliki berapa ini anggarannya? Kalau tidak salah 24 triliun pada tahun ini, pada tahun 2025, dan itu sesudah diefisiensi begitu ya, karena kan memang ada pemotongan untuk efisiensi. Nah, padahal tahun 2026 ini meminta penambahan anggaran begitu Mas Hersu, karena memang pagu indikatifnya itu hanya 8,9 triliun dari 24 triliun sebelumnya. Makanya dari pihak Kejaksaan Agung itu meminta penambahan sekitar 18,5 triliun kalau tidak salah, supaya jumlahnya menjadi 27 triliun untuk 2026. Tapi dengan kinerja yang seperti ini rakyat barangkali akan bersuara, mereka tidak setuju begitu ya. Saya sendiri aja melihat seperti ini, untuk apa menambah pagu anggaran tersebut kalau seandainya kinerjanya hanya untuk seorang Silverter saja seperti ini ada di depan mata loh. Dan artinya itu juga tidak membuat mereka lebih berintegritas gitu. Seharusnya pagu anggaran yang besar, biaya yang besar dikeluarkan oleh negara berasal dari uang rakyat, membuat mereka lebih integrity itu lebih tinggi begitu. Ya, ini jelas. Kalau memang tidak segera dilakukan itu dan kemudian ternyata kemudian Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembalinya, ya itu benar-benar kelihatan mulai dari Kejaksaan Agung sampai Mahkamah Agung itu betul-betul masih di bawah kendalinya Pak Jokowi ya. Kita bisa langsung nyanyikan seperti itu, dan cuman kita yang paling bisa ya kita ingatkan Pak Prabowo. Kalau ini terus-menerus seperti ini Pak Prabowo seperti membangun istana pasir. Ya, begitu dia susah payah bangun istana pasir, langsung kena ombak, selesai barang itu. Dan ombaknya itu ya bagian-bagian yang mereka termul-termul ini yang bekerja di lapangan gitu ya, Mbak Agi ya. Di luar dan sebelumnya Mas Hersu ada catatan ya, kegemasan masyarakat ini juga terwakili oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKI, yang mereka itu menggugat pra-peradilan terhadap Kejari, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu sudah sejak tanggal 8 Agustus 2025. Sampai sekarang kita belum tahu kapan itu pra-peradilan, apakah diterima disidangkan gitu ya. Kalau tadi cuma berapa? 6 hari ya. Hanya 6 hari. Ini tanggal 8, ini sekarang udah tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 16. Tanggal 16. 8 hari udah 8 hari kerja. Kalau kerjanya mungkin 7 hari ya, kemarin hari Jumat ya jadinya ya Mbak Agi ya. Iya. Jadi digugat tanggal 5, PK itu tanggal 5, disetujui tanggal 11. Dan dari tanggal 11 sudah diumumkan bahwa PK akan digelar pada tanggal 20. Secepat kilat, tidak sesuai. Biasanya itu paling cepat ya, kalau misalnya kayak mengajukan kasasi itu antara 1 bulan sampai 6 bulan paling lama itu Mbak. Tapi kalau 6 hari rasanya belum pernah ada itu. Bisa 6 bulan malah rasanya itu. Oke, di luar itu ada juga yang lagi rame ya teman kita ya, Akbar Faisal dengan salah satu komisaris yang jadi buzzer juga ya, jangan kita sebut komisaris, buzzer yang jadi komisaris ya di Pelindo ya Mbak Agi. Iya, di Pelindo ini sudah bertahun-tahun dia ya. Oh, ini tukang adu domba kalau ini ya. Iya, ini memang sangat-sangat termul Mas Hersu. Jadi awalnya itu dia nyenggol Akbar Faisal lah begitu ya. Jadi Akbar itu hanya menanyakan gitu, awal kisruhnya itu hanya menanyakan soal Pak Karyoto kemarin. Yang katanya menolak dia jabatan Kabahar Kam itu ya, dan dikabarkan dia mundur. Dia milih mundur dari Polri. Kan itu yang ditanyakan oleh Akbar Faisal. Saya ikuti yang ikuti ya. Dia hanya menanyakan, Akang Jenderal serius resign-nya, semarah itukah dirimu, tanpa menyebut nama. Bahkan netizen juga membela, kan tidak menyebut nama, tapi rupanya ini ditangkap oleh Dede Budiarto atau Kristia Budiarto ini, komisaris termul gitu ya. Ini memang kalau saya lihat mulutnya jahat betul, dan pembelahannya luar biasa. Juga kebohongannya soal ijazah, mengaku-ngaku lulusan dari Universitas Hasanuddin, sementara pihak Hasanuddinnya mengatakan bahwa ternyata tidak ada nama dia, tidak ada mereka mengeluarkan ijazah untuk Dede Budiarto ini yang mengaku lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Padahal tidak ada Fakultas Ilmu Komunikasi di Unhas, yang ada adalah Prodi Komunikasi atau jurusan komunikasi, dan itu di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Jadi bukan berupa fakultas begitu. Sementara Dede ini kan sudah tua, mungkin kelahiran tahun 70-an, yang artinya sekarang pun belum menjadi fakultas, apalagi dulu begitu Mas Hersu. Nah, disenggol seperti itu, ini menyebabkan kemarahan ya, dari Akbar Faisal. Jadi kemudian Akbar mengungkit lagi. Biasanya Akbar Faisal tidak susah ya untuk dibuat ini kan
tidak setara sebenarnya antara nggak dirinya level. dengan Dede ini begitu. Nggak level sama sekali begitu. Tapi mungkin karena malah justru gemes sih. Kadang-kadang nggak level itu bikin gemes sih Mas Ersu. Jadi saya memaklumi ini nuansa kebatinannya. Dia mengatakan, ini Dede alias Kristia Budiarto yang komisaris Pelni yang ngaku alumni Unhas itu. Ini tentang apa? Apa penjelasannya? Coba kamu jelaskan di sini. Aku pantengin deh. Aku tunggu ya sambil menunggu pula penjelasan dari teman-teman di Unhas. Apa benar kamu benar lulusan Unhas? Sudah lama saya dengar kamu cari makan dengan cara seperti ini. By the way, coba penyebutanmu tentang kata khilafah yang kau plesetkan menjadi khilafat dalam bahasa Inggris, itu udah diproses hukum tidak? Ya, memang Dede Budiarto ini terkena Islamofobia, Mas Hersu. Jadi pembelahan yang menggunakan cara rasis, menggunakan Ya, cara kan khas banget mereka kan seperti itu. Orang sangat-sangat. Ibu Mega aja menyebutnya seperti itu kan. Betul, betul. Ya. Dan Jadi kemudian ini mesti dibersihin sama Pak Prabowo, Mbak. Harus cepet ini. Pak Prabowo kan udah diminta oleh Bu Mega. Ya. iya, sedikit lagi ya. Ternyata Dede ini ada juga yang bersaksi seperti ini, Mas Hersu. Saya tuh heran ya. Sebenarnya mereka ini fungsinya apa? Tahu nggak? Pas ke Bima cuma datang mancing doang. Ke kantor dan ke kapal nggak sampai 5 menit. Wow. Terus kemudian juga kemarin pada Mas Hersu, pada pidato Pak Prabowo, dia coba reaksinya seperti ini. Seorang komisaris ya, dia mencuit seperti ini. Semua mantan presiden, mantan wapres, bahkan istri mantan presiden dan wapres yang masih hidup mereka hadir di pidato kenegaraan Presiden Prabowo, kecuali ibu pendendam yang hobi marah-marah itu. Apa pantas seorang komisaris mencuit seperti itu? Kemudian ditambahi lagi seperti ini. Pada tanggal 15 Agustus pukul 11.21 AM ya. Presiden ke-6 dan ke-7 hadir di pidato kenegaraan Bapak Presiden Prabowo. Presiden ke-5 absen. Marahnya ke presiden ke-6 sudah 18 tahun, ke presiden ke-7 baru 1 tahun, masih anget katanya. Jadi relasinya selalu mancing-mancing. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Oke, bagi memang parah nih soal termul-termul ini. Kalau nggak segera diberesin, bisa Pak Prabowo percuma ini kerja serius pun nggak ada gunanya. Oke, tapi kita pamit dulu lah yang bagi, nanti kita lanjutkan dalam perbincangan berikutnya. Saya Hersu Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.